Shalom, perkenalkan nama saya Dini Febrianti Valencia, kelas 5C, NIM 19014141113. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Syukur adik-adik dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita masuk materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik adik-adik, kita masuk dalam materi hari ini tentang rangka manusia, fungsi dan pemeliharaannya. A. Rangka tubuh manusia dan fungsinya. Tubuh manusia dapat berdiri tegak karena ada bagian tubuh yang menegakkannya. Bagian tubuh tersebut adalah tulang. Tulang merupakan bagian tubuh yang paling keras. Tulang terdiri dari sel-sel hidup, mineral, dan sejenis protein. Mineral penyusun tulang adalah kalsium dan fosfat. Kedua mineral ini menyebabkan tulang menjadi keras. Tulang sejenis protein yang disebut kolagen. Kolagen adalah zat yang menyebabkan tulang mempunyai sifat agak lentur. Tulang pada tubuh kita berjumlah 206 ruas tulang. Ratusan tulang yang saling berhubungan tersebut dinamakan rangka. Rangka atau skelet merupakan rangkaian tubuh yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak. Tulang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh persendian atau artikulasi. Sistem rangka yang terletak di dalam tubuh dan dilindungi oleh kulit dan otot disebut endoskeleton. 1. Bagian-bagian rangka manusia. Rangka yang menyusun tubuh kita dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Rangka kepala atau tengkorak. 2. Rangka badan. 3. Rangka anggota gerak. A. Rangka kepala atau tengkorak. Tulang tengkorak memiliki 2 bagian, yaitu tengkorak bagian pelindung otak dan tengkorak bagian muka. Tulang rangka kepala atau tengkorak berfungsi untuk melindungi organ penting yang ada di bagian kepala, antara lain otak. Tengkorak bagian pelindung otak terdiri dari 1. Tulang dahi, 2. Tulang ubun-ubun, 3. Tulang kepala belakang, 4. Tulang baji, 5. Tulang tapis, 6. Tulang pelipis. Tengkorak bagian muka terdiri dari 1. Tulang rahang atas, 2. Tulang rahang bawah, 3. Tulang pipi, 4. Tulang langit-langit, 5. Tulang air mata, 6. Tulang hidung. Pada rangka kepala hanya rahang bawah yang bisa digerakkan, sehingga kita dapat makan dan bicara. B. Rangka badan. Susunan tulang yang disebut dengan bagian rangka badan pada rangka manusia ialah mulai dari leher sampai dengan panggul. Tulang belakang berbentuk ruas yang meliputi ruas tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang selangkang, dan tulang ekor. Jumlah ruas masing-masing tulang 7 ruas, tulang leher 12 ruas, tulang punggung 5 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang selangkang 4 ruas, tulang ekor. 1. Tulang dada. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di bagian dada, seperti jantung dan paru-paru. Tulang dada terdiri atas A. Tulang hulu dilekati sepasang tulang selangkang, B. Tulang badan dilekati 7 pasang tulang rusuk sejati, C. Tulang taju, pedang atau pedangan. 2. Tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk pipi, menghubungkan tulang dada dengan tulang belakang. Tulang rusuk ada 3 jenis, yaitu
A. Tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang. B. Tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang. C. Tulang rusuk melayang berjumlah 2 pasang. 3. Tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu terletak di kiri kanan dada bagian atas. Tulang gelang bahu menghubungkan tulang tangan dengan tulang dada. Tulang gelang bahu meliputi A. Tulang selangka berjumlah 2 pasang. B. Tulang belikat berjumlah 1 pasang. 4. Tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul berbentuk pipi terdiri atas A. Tulang usus. B. Tulang duduk. C. Tulang kemaluan. Rangka anggota gerak berbentuk pipa dan beruas-ruas. Susunan tulang anggota gerak terdiri dari 1. Tulang anggota gerak atas atau tangan. Kedua tangan kita tersusun dari A. Tulang lengan atas. B. Tulang hasta. C. Tulang pengumpil. D. Tulang pergelangan tangan. E. Tulang telapak tangan. F. Tulang ruas-ruas jari tangan. 2. Tulang anggota gerak bawah atau kaki. Kedua kaki kita tersusun dari A. Tulang paha. B. Tulang tempurung lutut. C. Tulang betis. D. Tulang kering. E. Tulang pergelangan kaki. F. Tulang telapak tangan. G. Tulang ruas-ruas jari kaki. 2. Bentuk-bentuk tulang rangka manusia. A. Tulang pipi. Karena bentuknya pipi atau gepeng, maka disebut tulang pipi. Tulang pipi berfungsi sebagai tempat perbentukan sel-sel darah. Di dalam tulang pipi terdapat rongga-rongga kecil yang berisi sumsum merah. Contohnya tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang panggul, dan tulang-tulang tengkorak. B. Tulang pendek. Tulang pendek bentuknya bulat pendek dan di dalamnya hanya terdapat rongga-rongga kecil berisi sumsum merah. Contohnya tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. C. Tulang pipa. Disebut tulang pipa karena bentuknya seperti pipa, bulat panjang, dan di bagian pusatnya terdapat rongga besar. Rongga pada tulang pipa berisi sumsum kuning. Sumsum kuning ini banyak mengandung lemak. Sumsum kuning dapat berfungsi sebagai cadangan makanan. Pada ujung-ujung tulang pipa yang mengembung, di dalamnya terdapat rongga-rongga kecil yang berisi sumsum merah. Sumsum merah ini berfungsi sebagai bentuk sel-sel darah. Contoh, tulang lengan, tulang paha, tulang ruas jari, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. D. Tulang tak beraturan. Disebut tulang tak beraturan karena tulang ini tidak memiliki bentuk tertentu, misalnya pada tulang wajah. 3. Jenis-jenis tulang. Berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya, tulang dibagi menjadi A. Tulang rawan, disusun oleh sel-sel tulang rawan atau chondrocytes, bersifat lentur. Dapat ditemukan pada hidung dan telinga, persendian, ujung tulang rusuk, ujung tulang dada, serta antar ruas tulang belakang. B. Tulang sejati. 1. Disusun oleh sel-sel tulang dewasa. 2. Bersifat keras, berfungsi untuk menyusun sistem rangka. 4. Hubungan antar tulang atau persendian. Persendian ialah tempat perhubungan antara tulang-tulang penyusun rangka tubuh. Tulang hanya dapat dibengkokkan atau diputar
di daerah sendi saja karena tulang sendiri terlalu keras untuk dibengkokkan tanpa patah. Tulang-tulang yang menyusun tubuh kita dihubungkan oleh sendi. Setiap sendi menghubungkan dua tulang. Sendi menyebabkan tulang dapat digerakkan. Dengan adanya sendi, tubuh kita mudah digerakkan, dibelokkan, dilipat, dilekupkan, dan diputar. Secara fungsional, sendi dapat dibedakan sebagai berikut. A. Sendi mati, yaitu sendi yang tidak memungkinkan adanya gerak. Contohnya, sendi antar tulang penyusun tengkorak. B. Sendi kaku, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit. Contohnya pada persendian tulang rusuk dan tulang dada. C. Sendi gerak, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Sendi ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sendi peluru, pelana, engsel, dan putar. 1. Sendi engsel. Gerakan sendi engsel seperti engsel pintu. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke atas arah. Contohnya lutut, siku, serta ruas jari tangan dan kaki. 2. Sendi pelana. Sendi pelana dapat digerakkan ke dua arah atau ke samping dan ke depan. Contohnya tulang pangkal ibu jari tangan dan tulang pertama pergelangan tangan. 3. Sendi peluru. Sendi peluru merupakan pertemuan antara ujung tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke semua arah. Contoh, sendi peluru terdapat di antara tulang lengan atas dan gelang bahu. 4. Sendi putar. Sendi putar memungkinkan tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lain yang berbentuk sebagai poros. Sendi putar terdapat pada pertemuan antara tulang leher pertama dan tulang leher kedua. Sendi putar mengakibatkan kepala dapat diputar. 5. Fungsi rangka. Rangka yang kita miliki berfungsi A. Memberi bentuk tubuh, menahan dan menegakkan tubuh. B. Melindungi alat-alat tubuh yang vital. Contoh, otak dilindungi oleh tengkorak. Paru-paru dan jantung dilindungi oleh tulang-tulang rusuk dan tulang dada. C. Tempat pembentukan sel-sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Hal ini terjadi pada tulang pipa sebagai tempat pembentukan sumsum merah. D. Sebagai alat gerak pasif, karena tulang yang sebenarnya tidak bergerak, yang melakukan gerakan sebenarnya adalah otot yang melekat pada tulang. E. Tempat melekatnya otot atau otot rangka. F. Tempat penyimpanan mineral terutama fosfor dan kalsium.